Baik, perkenalkan nama saya Agus Manhalawa, NPM 242906 1038. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hubungan antara hukum, kekuasaan dan ideologi. Saling berkaitan erat karena ketiga berperan dalam membentuk struktur dan sistem dalam suatu masyarakat. Berikutlah beberapa penjelasan dari hukum, kekuasaan, dan ideologi. Yaitu satu, hukum. Hukum adalah sekumpulan aturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Fungsi hukum adalah menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan sosial. Hukum menjadi alat yang mengatur hubungan antar warga negara serta antara warga negara dan negara. Hukum seringkali mencerminkan nilai-nilai atau prinsip yang dianut oleh masyarakat. Dalam praktiknya, hukum ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Contohnya presiden. Kekuasaan beda juga dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan tindakan individu atau kelompok lain. Dalam konteks negara, kekuasaan dipegang oleh pemerintah yang bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan hukum. Kekuasaan berperan besar dalam pembentukan dan implementasi hukum. Siapa yang memiliki kekuasaan akan menentukan isi dan arahan hukum sesuai dengan kepentingan politiknya. Siapa yang memiliki kekuasaan akan menentukan isi dan arahan hukum sesuai dengan kepentingan politiknya. 3, yaitu ideologi. Ideologi adalah kumpulan gagasan, nilai atau pandangan hidup yang menjadi dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ideologi mempengaruhi bagaimana kekuasaan digunakan dan bagaimana hukum dirumuskan. Ideologi negara seperti Pancasila di Indonesia menjadi panutan dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara. Ideologi menentukan prinsip moral dan sosial yang menjadi dasar hukum. Hubungan ketiganya yaitu hukum sebagai produk kekuasaan dan ideologi. Hukum sering kali dibentuk oleh penguasa yang didasarkan pada ideologi tertentu. Misalnya dalam negara demokratis, hukum dirumuskan untuk mencerminkan nilai-nilai demokratis, kebebasan, dan kesetaraan sesuai dengan ideologi yang dianut. 2. Kekuasaan menggunakan hukum sebagai alat legitimasi. Kekuasaan membutuhkan hukum untuk menjustifikasi kebijakan dan tindakannya. Dengan hukum, kekuasaan memiliki dasar legalitas yang membuatnya diterima oleh masyarakat. 3. Ideologi mengarahkan penggunaan kekuasaan dan pembentukan hukum. Ideologi berfungsi sebagai pedoman moral dan politik bagi penguasa dan merumuskan hukum. Contohnya, dalam negara yang menganut ideologi sosialisme, hukum cenderung berpihak pada keadilan sosial dan penghapusan kesenjangan. Contoh, di Indonesia, hukum bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang merupakan ideologi negara, pemerintah atau pemegang kekuasaan. Bertugas membuat hukum yang sesuai dengan Pancasila dan menegakkannya untuk menciptakan keadilan sosial. Sebaliknya, dalam negara otoriter, hukum seringkali disesuaikan
dengan kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian, hukum, kekuasaan, dan ideologi ini adalah 3 elemen yang saling berinteraksi dalam membentuk tatanan masyarakat dan pemerintahan. Nah, baik, begitulah penjelasan saya mengenai hubungan antara hukum, kekuasaan, dan ideologi. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.